Halo semuanya, kalau Anda baru aja balik ke tanah air setelah berjuang menyelesaikan studi di luar negeri, wah selamat ya, luar biasa. Tapi, nah ini dia tapinya, saya tahu banget euforia kelulusan itu kadang langsung buyar waktu kita harus nabrak yang namanya tembok birokrasi. Ngurus legalisir ijazah asing di Indonesia itu, jujur aja sering kerasa kayak masuk labirin buat yang baru pertama kali. Ribet banget. Tapi tenang, jangan panik dulu. Di penjelasan kali ini, anggap aja saya ini mentor pribadi Anda. Kita bakal bedah bareng-bareng proses yang kelihatannya rumit ini jadi langkah-langkah simpel yang masuk akal dan pastinya gampang banget diikutin. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh, pas dengar kata birokrasi legalisir, mungkin Anda langsung ngerasa cemas atau malah udah pusing duluan. Wajar banget, harus bolak-balik ke berbagai instansi pemerintah cuma buat mastiin ijazah internasional Anda diakui di sini. Itu jelas bukan perkara sepele. Banyak banget yang bingung, aduh ini mulainya dari mana sih? Atau takut salah langkah. Perasaan cemas Anda itu valid banget. Dan justru itulah alasan kenapa panduan ini kita bikin khusus buat Anda. Nah, biar beban pikiran Anda agak berkurang, ini dia peta jalan kita hari ini. Biar kebayang dari awal sampai akhir. Pertama, beda ijazah asing dan lokal. Kedua, awas kendala umum yang terjadi. Ketiga, dokumen wajib sebelum ke Diknas. Keempat, langkah dasar untuk pemula. Dan kelima, solusi cerdas bersama Jangkar Groups. Oke? Udah kebayangkan strukturnya? Masuk ke bagian pertama nih, beda ijazah asing dan lokal. Kenapa sih aturannya bisa beda banget? Jadi gini, perbedaannya itu ibarat bumi sama langit. Kalau ijazah dalam negeri, urusannya tuh relatif gampang. Anda biasanya cuma perlu berurusan sama satu atau maksimal dua instansi aja. Tapi buat ijazah asing, wah, beda cerita. Anda harus ngelewatin rantai verifikasi yang super panjang. Mulai dari kedutaan besar, terus Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu, dan baru dia akhirnya mendarat di Diknas atau Kementerian Pendidikan. Kenapa harus ekstrem ini? Poin krusialnya adalah proses berlapis antar kementerian ini tuh mutlak dibutuhin buat ngejamin kalau dokumen internasional Anda itu 100% asli dan bukan palsu. Jadi legalitasnya di Indonesia benar-benar kuat. Lanjut ke bagian kedua. Awas, kendala umum yang terjadi. Karena kalau tanpa persiapan yang matang, perjalanan birokrasi yang panjang tadi bisa ambiar di tengah jalan. Biar ada gambaran, kita lihat cerita sukses ini dulu. Ada seorang lulusan universitas di Australia yang nyiapin semua dokumennya benar-benar teliti, detail banget. Dia komunikasi lancar sama setiap instansi dan akhirnya berhasil melegalisir ijazahnya tepat waktu tanpa drama. Ini bukti nyata loh, kalau proses yang mulus itu sangat amat mungkin terjadi asalkan Anda itu super terorganisir dan mau ngikutin aturan main birokrasi dengan ketat. Tapi sebaliknya nih, jadikan cerita kegagalan ini sebagai peringatan keras. Ada lulusan universitas dari Amerika Serikat yang harus ngadepin penundaan parah banget. Alasannya, sepele. Mereka cuma gagal masukin terjemahan tersumpah resmi dari ijazah dan transkrip akademiknya. Bayangin aja, cuma gara-gara satu dokumen kelewat, seluruh jadwal langsung berantakan dan bikin pusing 7 keliling. Ini tuh jebakan umum buat pemula, dan kita pastinya nggak mau Anda ngalamin hal yang sama kan? Makanya, daripada kita cuma pusing mikirin masalah, di bagian ketiga ini kita bakal bahas solusinya. Dokumen wajib sebelum ke Diknas. Apa aja sih senjata yang benar-benar harus disiapkan? Catat baik-baik ya, ini daftar wajibnya sebelum Anda berani mikir buat nginjekin kaki di kantor Diknas. Pastiin di tangan Anda udah ada ijazah asli plus fotokopinya, transkrip asli plus fotokopinya, terus terjemahan resmi ke bahasa Indonesia yang udah dilegalisir sama penerjemah tersumpah dan notaris. Ingat cerita yang tadi kan? Jangan sampai kelupaan nih. Terus Anda harus udah punya cap legalisir dari kedutaan atau konsulat, cap legalisir dari Kemenlu RI, surat keterangan dari kampus asal kalau emang diminta, dan pastinya fotokopi KTP atau paspor. Poin krusialnya, setiap lembar dokumen pendukung ini harus, wajib, udah Anda pegang secara fisik sebelum Diknas bersedia ngeproses permohonan Anda. Nah, sekarang bagian keempat. Langkah dasar untuk pemula. Kalau dokumennya udah siap semua di tangan, terus kita harus jalan kemana nih? Secara urutan waktu, perjalanannya kayak gini. Pertama banget, Anda wajib legalisir di kedutaan besar atau konsulat jenderal negara tempat ijazah itu diterbitin. Kedua, bawa dokumen tersebut buat dilegalisir di Kemenlu RI. Ketiga, cek ulang, pastiin terjemahan tersumpah dan surat pendukung lainnya udah beres semua. Baru deh yang keempat, Anda bisa ngajuin semuanya secara resmi ke Diknas. Ingat ya, urutan ini tuh harga mati, nggak bisa ditawar atau di-skip. Anda harus kelarin satu langkah dengan benar sebelum bisa maju ke tahap selanjutnya. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima.
Kalau dari tadi Anda dengerin langkah-langkahnya dan ngebatin, wah gila sih saya nggak punya waktu buat ngurus ginian. Nah, bagian ini spesial buat Anda. Bayangin aja, proses legalisir ini rata-rata makan waktu 1-4 minggu loh. Buat Anda yang sibuk, coba kita bandingin secara logis. Kalau mau ngurus sendiri, biayanya emang kerasa lebih murah karena cuma bayar administrasi doang. Pakai jasa profesional, biayanya emang lebih tinggi. Tapi coba pertimbangin faktor lainnya. Waktunya, ngurus sendiri tuh lambat dan susah ditebak. Sementara jasa profesional udah pasti cepet dan efisien. Tenaganya, wah bolak-balik kementerian itu nguras energi banget. Sementara kalau pakai jasa, rasanya tanpa beban. Dan yang paling krusial, risikonya. Risiko gagal karena salah administrasi itu tinggi banget kalau ngurus sendiri. Tapi kalau pakai jasa profesional, risikonya sangat minim karena mereka udah ahlinya. Jelas banget kan nyawa agen yang kompeten itu secara dramatis ngurangin risiko penolakan dan pastinya hemat energi Anda. Coba deh renungin ini sebentar. Waktu Anda itu terlalu berharga buat cuma abis nyangkut di birokrasi. Udah siap buat melangkah lebih cepat? Fokus utama Anda sekarang tuh harusnya mikirin karir, nyari kerjaan impian, atau ngerancang masa depan Anda. Fokus Anda bukanlah bengong di antrian panjang kantor pemerintahan sambil pusing mikirin cap kementerian mana yang belum dapat. Bener kan? Jadi, kalau Anda benar-benar pengen melewati semua drama pusingnya birokrasi ini, ada kok solusi bebas stres yang bisa Anda pilih. PT Jangkar Global Group siap banget bantu ngurusin semuanya dari A sampai Z. Anda tinggal meluncur aja ke website mereka di jangkargroups.co.id. Asyiknya lagi, mereka sedia konsultasi gratis loh. Anda bahkan bisa langsung hubungin mereka sekarang juga di nomor telepon kantor +6221 2200 8353 atau lewat nomor pengaduan dan WhatsApp di +62877 2768 8883. Biarin aja para ahli ini yang nanganin kerumitan dokumen Anda, sementara Anda cukup fokus penuh pada masa depan cemerlang Anda. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi penjelasan kita kali ini. Semoga langkah Anda ke depannya selalu lancar.